Masih selanjutnya, siang ini anggota fraksi pendukung interpelasi akan menggalang tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi atas kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah protes tidak dilibatkan dalam revisi Undang-Undang MD3. Kita bergabung bersama rekan kami Heranov Albasir yang akan melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Heranov, bagaimana perkembangan dari penggalangan tanda tangan untuk usulan interpelasi? Robert, perkembangan terkait dengan penggalangan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dilakukan rapat koalisi partai-partai non-pemerintah yaitu fraksi Golkar Bambang Susatyo kepada wartawan. Tadi Ketua DPR Setia Novanto dan juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan memang benar ada wacana untuk menggulirkan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Robert. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tadi mengatakan jika banyak anggota yang ingin gunakan hak interpelasi ke Presiden Jokowi soal kenaikan harga BBM subsidi, dan ia juga mengatakan wacana interpelasi itu nanti bakal diputuskan di paripurna jika ada 25 tanda tangan anggota lintas fraksi. Agus mengatakan sah saja jika ada anggota yang ingin interpelasi ke Presiden Jokowi sebab hal itu merupakan hak setiap anggota Dewan. Namun tadi Agus menegaskan bahwa anggota fraksi Demokrat masih belum ingin mengajukan hak interpelasi. Dan ini masih dibahas dalam rapat pleno fraksi Partai Demokrat. Tadi Bambang Susatyo mengatakan hingga saat ini, sejak tadi pagi, para anggota Dewan dari fraksi-fraksi partai non-pemerintah sedang mematangkan argumentasi yang nanti akan disampaikan jika benar akan ada hak interpelasi ke Presiden Joko Widodo. Argumentasi secara jelas yaitu apa alasan mereka untuk mengajukan hak interpelasi. Berikut pernyataan dari Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Susatyo. Pagi ini kita akan matangkan rencana untuk pengajuan hak interpelasi Dewan atau hak bertanya kepada Presiden. Kenapa baru minggu ini? Karena minggu lalu Partai Golkar disibukkan oleh Rapimnas sehingga baru minggu inilah kita bisa mematangkan bersama-sama dengan fraksi anggota KMP lainnya. Dan rencananya siang ini kita akan rapat, lalu kemudian kita berbagi tugas untuk pengumpulan tanda tangan di masing-masing fraksi. Yang pasti Partai Golkar seluruhnya akan menandatangani. Begitu juga kami meyakini PKS, PAN, dan seterusnya. Nah, yang kita akan bahas nanti adalah penyempurnaan daripada argumentasi dalam hal pengajuan hak interpelasi. Kan sesuai dengan Robert. Baik Heranov, kita beralih ke hal lain ya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari nota kesepakatan yang akan merevisi Undang-Undang MD3? Apa alasan DPD yang protes? Alasan DPD protes terkait hak imunitas DPR RI tadi ditegaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman yang menyatakan bahwa mereka protes dengan hak imunitas DPR. Menurut DPD, hak yang diatur di pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 itu diskriminatif terhadap lembaga lain, Robert. Tadi Irman juga mengatakan tidak ada lembaga yang membuat aturan diskriminatif dan meniadakan lembaga lain. Dan DPD tadi juga sudah menegaskan bahwa sudah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo atau pemerintah dan juga sudah mengirimkan surat ke pimpinan DPR. Nantinya pimpinan DPR akan membicarakan lebih lanjut sesama pimpinan atas protes dari Dewan Perwakilan. Menyelesaikan masalah itu tanpa masalah gitu. Jadi jangan menyelesaikan sebuah masalah itu dengan masalah baru lagi. Nah, dalam konteks ini ya kita memahami diperlukan perubahan MD3 Undang-Undang 17 2014, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 ya, peraturan pembuatan perundang-undangan itu harus melalui mekanisme ya tripartit.
Apalagi ini menyangkut juga lembaga DPR dan DPD-nya. Ya, jadi mekanisme ini harus kita ikuti supaya tidak cacat formal. Sebagaimana kita tahu sekarang juga Undang-Undang MD3 itu ya berada di MK, ya kami lagi melakukan judicial review dan menunggu putusan akhir sesungguhnya. Jadi dalam konteks itu ya supaya jangan menimbulkan masalah baru, seharusnya ya karena kita ingin menegakkan konstitusi, ya DPD harus dilibatkan bersama-sama untuk membahas perubahan Undang-Undang Dasar merubah Undang-Undang MD. Demikian Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Heranov Al-Basir atas informasi Anda dari Gedung DPR Jakarta. Pencarian korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah masih terus dilakukan. Bagaimana perkembangan terkini? Tetaplah bersama kami.